teman-teman Joy. Sebelum baca kita doa dulu. Tutup mata, tempat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan. Sekarang kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hutan sukacita, binatang-binatang tampak gembira memuji Tuhan. Mereka menyanyi bersama. Ada Peggy si bebek, Peggy si babi, Boni si gajah, dan Givi si jerapah. Mereka suka menyanyi karena Tuhan begitu baik dalam hidup mereka. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku karena di bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku karena di bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Tuhan baik. Halo semua, teman-teman di rumah, bagaimana kabarnya? Kami di sini sangat bersukacita karena Tuhan selalu memelihara dan menolong kami. Iya, betul. Tanganku terikat tali dan tidak bisa lepas. Tolong teman-teman. Wah, Givi, bagaimana itu bisa terjadi? Waktu menyanyi bersama tadi, aku asik bermain tali yang kutemukan di hutan. Tapi sekarang tali ini mengikat tubuhku. Wah, Tenang, Givi. Kami akan membantu melepaskan ikatan tali ini. Nah, sudah lepas. wah. Terima kasih Boni dan teman-teman. Sama-sama, Givi.
Teman-teman, tahu nggak? Melihat Givi tadi terikat tali, aku jadi ingat dengan kisah Pak Petrus, murid Tuhan Yesus. Dia dapat keluar dari penjara karena Tuhan menolong dan melepaskannya. Wah, Tuhan luar biasa ya. Terus, bagaimana ceritanya? Aku penasaran, Becky. Maaf teman-teman, aku lupa. Wah, padahal aku juga ingin tahu ceritanya. Anak-anak di rumah pasti juga ingin mendengar. Tenang teman-teman, kita bisa hubungi Pak Petrus dengan video call. Jadi, kita bisa dengar ceritanya langsung dari dia. Wah, bisa ya? Shalom anak-anak, Shalom Pak Petrus. ada apa? Kenapa kalian menghubungi saya? Kami ingin tahu cerita saat Tuhan Yesus menolong dan melepaskan Pak Petrus dari penjara. Kami penasaran. Oh, itu. Iya, saya ingat. Kalian juga bisa baca cerita itu di Alkitab, di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai dengan 29. Ingat ya, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5, ayat ke-17 sampai dengan 29. Tapi, khusus untuk kalian, saya akan bercerita secara langsung. Duduk dengan tenang dan dengarkan ya. Nama saya Petrus. Saya adalah seorang dari ke-12 murid Yesus. Saya pernah menyangkal Yesus 3 kali. Pada saat itu, saya sangat takut melihat Yesus disalibkan. Saya sangat bersalah telah menyangkalnya. Saya menyesal dan menangis. Tapi, Yesus mengampuni saya. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada saya, sehingga saya menjadi berani memberitakan Injil tentang Yesus Juru Selamat. Dengan kuasa nama Yesus, saya banyak melakukan mujizat, misalnya menyembuhkan orang-orang sakit, sehingga banyak orang yang mengikuti saya mendengar cerita Yesus dan akhirnya percaya kepadanya. Tapi, ada orang yang tidak suka kepada saya, yaitu imam besar dan pengikutnya. Mereka menangkap saya dan teman-teman saya dan memasukkan kami ke penjara. Kami dikunci di dalamnya dengan rapat sekali. Tapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa kami keluar. Saya sangat terkejut. Malaikat itu berpesan supaya saya dan teman-teman saya pergi ke bait Allah untuk memberitakan firman Allah kepada orang banyak. Saya dan teman-teman saya itu pun mentaati pesan itu. Kami mengajar orang banyak di bait Allah. Waktu kami mengajar, tiba-tiba datang kepala pengawal penjara dan membawa kami keluar dari bait Allah dan membawa kami ke hadapan mahkamah agama. Mereka meminta kami supaya tidak mengajar orang banyak dengan nama Tuhan Yesus. Lalu saya menjawab mereka, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wah, luar biasa sekali. Tuhan bisa menolong Pak Petrus dengan cara yang ajaib. Terima kasih Pak Petrus. Kami mau minta Tuhan untuk menolong kami agar berani bersaksi. Sama-sama anak-anak, Tuhan pasti akan menolong kalian untuk menjadi saksinya. Baik Pak Petrus. Nah teman-teman, kita harus berani memberitakan firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita.
Iya, benar. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal ke-5 ayat yang ke-20. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Amin. Teman-teman, aku punya sebuah lagu yang bisa kita nyanyikan bersama. Wah, apa itu? Judulnya Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Yuk, kita bernyanyi bersama. Musik. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia memutuskan, Dia Raja segala raja. Teman-teman, supaya kita bisa ingat cerita tentang Pak Petrus ini, kita bisa buat mainan yang menarik. Oh ya, bagaimana caranya? Teman-teman di rumah bisa ikut ya. Untuk mengerjakan aktivitas ini, minta orang tua kalian untuk mendampingi ya. Yang perlu kalian siapkan adalah kotak kardus bekas. Bisa kardus apa saja ya. 1 lembar kertas, cutter atau silet, selotip, tusuk sate atau lidi. Jumlahnya tergantung ukuran kardus kalian ya. Pensil warna, spidol, penggaris, dan gunting. Cara mengerjakannya, gambar Pak Petrus di kertas yang telah kalian siapkan. Warnai gambar Pak Petrus dengan pensil warna kalian. Tebali gambar dengan spidol. Gunting kertas mengikuti pola gambar. Tempel tusuk sate atau lidi pada bagian belakang gambar. Jika menggunakan tusuk sate, pastikan ujung tusuk sate dipotong ya, agar tidak melukai kalian. Potong tusuk sate melebihi gambar sekitar 1 cm. Lekatkan tusuk sate pada bagian belakang gambar menggunakan selotip. Buat bingkai garis dengan lebar 2 cm dari tepi kardus. Lalu potong sesuai garis yang kalian buat dengan menggunakan cutter atau silet. Ingat ya, minta tolong papa dan mama untuk memotongnya. Berikutnya, kita akan tempel gambar Pak Petrus di kotak kardus yang telah kalian lubangi. Potong tusuk sate setinggi kardus, lalu atur berjajar di atas kardus yang kalian telah lubangi. Kalian lekatkan bagian atas dan bawah tusuk sate pada kotak kardus menggunakan selotip. Tada! Mainan kita sudah jadi. Hore! Sekarang kita punya mainan baru. Kita juga jadi selalu ingat dengan cerita Pak Petrus saat keluar dari penjara. Teman-teman di rumah, sampai bertemu kembali ya. Mari kita berdoa dahulu sebelum berpisah.
Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk berani memberitakan firman-Mu. Tuhan memberkati kami dan juga keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, sampai jumpa jumpa, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.